Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai nama-nama bagian dari Exa. Di sini ada BC200, produk dari Komatsu ya. Kita bahas dulu yang bagian bawah atau undercarriage. Batasnya pinggangnya ini ya. Pinggangnya ini ke bawah, ini undercarriage. Yang pertama kita bahas ini ada frame. Ini yang paling besar ini namanya frame buat tumpuan ya, yang bagian bawah atau kerangkanya. Lalu yang kakinya ini namanya Trexo buat pijakan ya. Ini grossernya ini yang muncul ini grossernya ini. Yang bawahnya ini namanya tracklink. Ini teman-teman, tracklink. Dia buat ngikat Trexo-nya ini ya. Dia diikat pakai baut. Ini ada 4 biji. Diikat ke tracklink. Ini mirip rantai ya, tracklink ini. Mirip rantai. Memang rantai sih. Ini yang bulat besar ini namanya idler. Fungsinya untuk meneruskan putaran linknya ini ya, agar dia tetap lurus sejajar, agar mudah juga dia berputar. Di belakangnya ada recoil spring, nggak kelihatan ya, ketimbun tanah. Dia untuk meredam seandainya terjadi kejutan saat dia menabrak atau terkena batu ya, batu yang keras gitu, dia akan main. Di belakang sini ini ada lubang, ini namanya track adjuster ya. Ada nipple, nanti dia buat nyetel kekencangan rantainya ini atau track itu lewat sini. Dia nanti ditembak pakai grease atau gemuk ya, supaya mendorong recoil springnya maju. Kalau dia maju, otomatis idlernya ini juga maju, nanti mendorong tracklingnya ini supaya kencang. Yang bagian atas ada carry roller atau track roller ya. Track roller bagian atas. Sorry maaf, ini namanya top roller. Lupa ya. Track roller yang bagian bawah ya. Ini track roller. Ini top roller. Ada 2 biji. Atau roller atas, ini roller bawah. Lanjut ke belakang, namanya ini final drip. Nih yang besar bulat ini final drip. Dia berfungsi untuk menambah torsi ya, torsi dari putaran yang namanya travel motor. Di belakangnya sini ada travel motor, digerakkan pakai hidrolik. Dia buat nambah tenaganya di sini. Ini namanya sprocket, dia buat mutar tracklingnya. Ini teman-teman, buat nyengkram tracklingnya nanti berputar. Lanjut lagi. Nah di sini teman, ini di dalamnya ada motor travel ya. Ini covernya ditutup, ini kalau dibuka dia kelihatan nanti dalamnya motor travel. Lanjut kita ke bagian upper structure ya, atau bagian yang bawah, maaf yang atas. Bagian atas ini meliputi kabin ya, ini kabin. Terus ini namanya silinder boom.
Ini silinder boom, ada 2 biji ya, silinder boom. Nih, silinder boom ini prinsipnya mirip dongkrak ya, dia digerakkan oleh oli yang dialirkan lewat sini. Ini lewat hose ini nanti dia menekan piston yang ada dalam sini sehingga dia bergerak naik atau turun. Yang ini namanya boom, yang paling besar besi. Ini besi yang paling besar ini namanya boom. Dia digerakkan oleh silinder boom 2 biji yang paling bawah. Kalau yang sini namanya arm ini ya, arm digerakkan oleh silinder arm 1 biji yang ada di atasnya boom ini. Ini ada silinder lagi buat gerakin arm ini. Ini namanya silinder bucket, terhubung dengan link H. Ini namanya link H ini ya, karena bentuknya kayak huruf H. Ini link I yang lurus samping 2 biji kiri kanan, link I. Silinder bucket ini buat gerakin bucket, ini bucketnya. Ini namanya bucket. Ini namanya pin bucket buat porosnya. Bucket terdapat kuku bucketnya ini agar lebih tajam ya kalau buat gali. Kita lanjut ke bagian sini. Klakson. Ini namanya box baterai, ada baterainya 2 biji, 24 volt. Lanjut ke atas, ada yang namanya breather. Breather ini tangki solar. Ini tangki oli hidrolik. Kalau buat ngisi oli. Ini filter ya bawahnya, saringan oli. Lanjut ke bagian sini ada swing motor. Ini swing motor bagian atas, yang bawahnya swing machinery ya, dia gear-gear aja yang bawah. Dia mau swing motor buat bergerak mutar ke kiri dan ke kanan. Ini buat pengisian oli, ini buat lihat level olinya. Sini ada yang namanya swivel joint. Tuh, dia buat mengalirkan oli ke motor travel ya, yang kiri dan kanan. Dia dikasih itu supaya hose-nya tidak terlilit saat berputar, saat swing. Tuh namanya swivel joint atau center joint. Ini namanya kontrol valve. Ini teman-teman, kontrol valve atau katup pengontrol. Dia buat ngontrol jalur oli ya, yang mau dialirkan dari pompa. Dia dikontrol lewat kabin atau dikontrol operator pakai handle-nya itu, yang kiri kanan dan yang di kaki. Nah, dia yang dikontrol ini, kontrol valve ini. Jadi olinya mau dialirkan kemana nanti dikontrol lewat kabin melalui sini dan dialirkan ke attachment masing-masing yang diinginkan, entah ke swing, entah ke silinder boom, silinder bucket, silinder arm, sesuai keinginan operator. Ini ada engine ya, engine-nya ini ada fan radiator buat
mengalirkan udara melalui sirip-sirip radiator biar menurunkan suhunya. Ini ada radiator. Nih. Yang ini after cooler. Dia buat menurunkan suhu. Nih, after coolernya yang kecil ini, teman-teman. Menurunkan suhu udara setelah masuk turbo, didinginkan, baru dimasukkan ke ruang bakar. Yang tengah ini cooler hidrolik ya, buat mendinginkan oli hidrolik. Ini after cooler, oil cooler hidrolik. Ini radiator. Oke teman-teman, ini engine-nya turbo. Yang belakang ini namanya counterweight ya, yang pantat ini namanya counterweight, buat mengimbangi kalau saat menggaruk supaya dia seimbang, tidak terlalu berat depan saat menggali atau mengeruk material keras ya, biar enggak jungkit dia, diimbangi dengan counterweight yang belakang sini. Kita tutup dulu covernya. Cover engine. Ini cover engine. Ini engine-nya yang belakang namanya main pump. Nih main pumpnya. Dia berfungsi untuk menghisap oli yang di tangki ini dan dialirkan ke kontrol valve. Nanti diatur mau kemana dia larinya, mau ke silinder atau ke motor swing atau ke travel. Ini main pumpnya, pompa hidrolik. Oke, kita lanjut ke bagian dalam kabin ya. Dalam kabin ini ada operator seat atau kursi ya, kursi operator. Ini ada monitor panel buat mengetahui informasi kondisi mesin ya, apa dia terlalu panas atau ada masalah dengan sistemnya, ini muncul di sini nanti. Ini ada travel pedal ya, buat maju, buat mundur, belok ke kanan, belok ke kiri, pakai travel pedal. Ini footrest ya, buat pijakan kaki aja, buat sandaran kaki. Ini namanya joystick atau handle kontrol ya. Ini klaksonnya. Ada dua, kiri kanan. Ini namanya lock lever atau buat safety, buat pengaman. Dia kalau ke bawah dia ngunci, dia nggak bisa digerakkan, nggak akan gerak ini eksanya kalau dia posisi bawah. Kalau posisi dirilis begini dia bisa main. Jadi kalau mau operasi harus dinaikkan begini, kalau stop harus diturunkan, takut nanti kesenggol kan. Yang ini kunci kontak buat on, buat starter. Di sini ini fuel dial ya, buat gasnya. Di sini ini buat swing lock biar dia nggak bisa swing, dikunci. Ada tombol-tombol lampu. Ke belakang ini fuse cock buat sistem elektriknya. Sistem elektrik pada mesin Exa. Nah,
Ini gambarnya sesuai diagram pergerakannya handle-nya ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.